Tanpa adanya warga asing, mereka berniaga pun sepi. Orang Malaysia saja mengeluh. Yang dibuat ditentukan oleh syarikat Malaysia. Malaysia ni ada undang-undang. Datang ke Malaysia tanpa permit daulatan sesebuah negara. Kalau bapak saya tak datang Malaysia ni, dia kat Indonesia tak ada kerja tau. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Berjumpa kembali bersama Sari Ting Ting di sini. Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya. Nah, akhir-akhir ini Sari lihat ya, Sari pun pelik juga dan juga geram dan juga marah juga. Ada negara asing yang bekerja di Malaysia ini, terutamanya juga daripada Indonesia. Sari lihat banyak juga mereka, tak tahu Sari kenapa, tak puas hati atau apa, banyak yang menjelek-jelekkan Malaysia, ada juga yang memburukkan. Tak tahu apa tujuan mereka, padahal di sini tuh sudah enak-enak mereka bekerja. Orang Malaysia pun welcome saja kalau kita bekerja baik-baik di sini. Tapi semakin dibaiki, macam semakin melunjak, besar kepala gitu ya. Ada yang menghina, ada yang mencabar, menjelekkan Malaysia. Kalau kalian tidak suka, misalnya Malaysia, kalian boleh juga balik ke negara asal. Kenapa mesti menghina, menjelekkan negara Malaysia yang kalian tumpangi untuk bekerja di sini? Oke teman-teman, kita ulas di video kali ini. Kita dengarkan dulu beberapa video ini. Nanti Sari akan bahas menurut apa pandangan Sari. Tanpa adanya warga asing, mereka berniaga pun sepi, tak ada konsumen. Tanpa warga asing, berniaga apapun sepi. Orang Malaysia saja mengeluh. Malaysia ni maju kerana tenaga kerja warga asing. Biarlah dia orang kerja dekat Malaysia, kenapa nak tangkap walaupun kosong? Tak dinafikan warga asing ni banyak membantu bagi kemajuan sesuatu projek di Malaysia. Tapi rasanya dalam sektor tertentu saja, contohnya sektor perbinaan, peladanan, perkilangan, pembantu rumah tangga. Segala gerak kerja perancangan yang dibuat ditentukan oleh syarikat Malaysia. Malaysia ni ada undang-undang. Datang ke Malaysia tanpa permit, tanpa dokumen, polis tak perlu nak ambil tindakan, immigration tak perlu nak ambil tindakan. Mana boleh? Setiap negara ada undang-undang. Kedaulatan sesebuah negara terletak kepada undang-undang dia. So perlulah pihak yang bertanggungjawab membendung segala kemasukan pendata asing ke Malaysia. Itulah, jangan suka komplain orang Malaysia, sebab dalam Malaysia ada orang Indo haha aman. Apa yang lawak? Saya tanya, apa yang lawaknya jok awak tu cakap ada orang Indo? Memang orang Indonesia ramai cik bekerja. Kenapa awak anggap Malaysia ni lawak lah? Ya, awak kena bersyukur tau. Bapak saya Indonesia kerja kat sini, dia nak sumbat mulut saya ni, apa rezeki dia buat? Saya bersyukur Malaysia adalah tempat orang Indonesia mencari rezeki. Bersyukur. Betul, bagus. Ke awak tak suka orang Indonesia ni kerja luar? Kalau bapak saya tak datang Malaysia ni, dia kat Indonesia tak ada kerja tau. So itu say lah, bapak saya kerja Indonesia tak ada kerja. Betul. Tak ada, susah dapat kerja. Datang ke Malaysia berlambak kerja. Alhamdulillah, dia kerja macam-macam. Dapat beli rumah, dapat beli kereta, dapat beli segala-galanya. Sehingga dia tua sekarang, kesihatan pun bagus. Awak jangan cakap, kesihatan di Malaysia pun paling bagus. Kalau sakit apa-apa, murah, bayar RM1 je. Alhamdulillah, saya bersyukur lahirkan Malaysia. Pendidikan pun alhamdulillah dibagi saya kat sini. Alhamdulillah, bapak saya Indonesia, dia bijak. Dia nak anak dia berjaya dekat Malaysia dan bantu Malaysia ni jadi negara yang bagus. Macam mana saya buat sekarang ni, cuba nak ubah pemikiran awak orang Indonesia pada orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Beramai orang Indonesia kerja Malaysia. Cuma awak, just mindset awak, mungkin awak rasa Malaysia ni lawak. Saya tak kisah awak semua nak anggap Malaysia lawak. Tapi satu saja saya cakap, Malaysia adalah tempat yang terbaik untuk orang Indonesia mencari rezeki. Betul. Alhamdulillah, banyak pekerjaan. Jadi apa nak risau kan? Sebelum kita lanjut, kita bahas ya. Katanya tadi video pertama, tanpa warga asing Malaysia sepi. Oke, nah sebelum kedatangan warga negara, ini udah pernah Sari bahas ya teman-teman sebelumnya. Sebelum kedatangan warga negara asing ke Malaysia ini, Malaysia di sini menjalankan kehidupan seperti biasa.
Kalau berniaga ada juga orang Malaysia yang membeli. Mentor rakyat Malaysia mengatakan tempat saya tiada warga asing, malah lebih damai dan tenang. Mbak, tiada yang buat kacau katanya. Sebenarnya yang saya lihat orang Malaysia itu tidak ada menghalau warga negara asing yang datang bekerja ke negara ini. Seperti yang dikatakan Tuan tadi itu, Malaysia pun punya undang-undang negara ini. Nah, di Indonesia pun sama juga sebenarnya ya. Warga negara asing ke sini itu kalau bekerja mempunyai surat-surat kerja, dokumen yang lengkap, ya dipersilahkan saja kerja di sini. Mereka tidak suka itu adalah orang-orang yang tak ada dokumen. Sudah tak ada dokumen, belagak pula, mencabar, menghina rakyat Malaysia. Nah, itulah faktanya yang ada di sini. Nah, malah sombong, membuat jenayah. Nah, itu yang mereka tidak suka. Mereka tidak suka warga negara asing yang bekerja di sini secara baik. Dan satu lagi ada yang mengatakan Malaysia maju karena warga asing, setuju atau tidak? Nah, seperti yang dikatakan Tuan tadi, warga negara asing itu bukan semua sektor bekerja di sini ya. Biasanya itu adalah perkilangan, pembantu rumah tangga ya, maid, pekerja buruh lah. Jadi tidak pantas dikatakan Malaysia maju karena orang asing. Nah, tapi mereka membantu bekerja ya, mengerjakan suatu proyek tersebut. Peringatan juga lah ya kepada warga negara asing yang saya lihat sekarang ini semakin melampau juga, karena ada beberapa video yang saya lihat ya, sudah dia tak ada dokumen, dia pula yang macam sombong berlagak seakan-akan tidak takut. Karena saya lihat ya, kenyataannya mereka mau mencabar pula warga negara Malaysia. Nah, itulah yang buat geram dan marah juga, dan malu juga kita yang terkena nanti akhirnya. Tapi bukan semua seperti itu ya, ada masih banyak juga yang bersyukur ya yang bekerja di sini. Oke, nah ini adalah antara salah satunya. Jom kita tonton video ini. Kalau di Malaysia itu orang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis pun bisa ke Malaysia dan bisa mencari uang, bahkan bisa mencukupi keluarga di rumah ya, punya penghasilan tetap, per bulan bisa kirim. Oke ya, kenapa memilih jadi TKI Malaysia? Nggak kerja di Indonesia, nggak ada kerja ya. Ini fakta. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Villa VDJN. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu komentar ya dari teman-teman ya. Ada yang bertanya itu, kenapa sih banyak warga Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia? Padahal di Indonesia itu adalah negara besar ya, tapi kenapa rakyat yang itu suka merantau atau menjadi TKI ya? Bukan Alasannya suka, terpaksa satu, ya. teman-teman. Kita ingin merubah nasib kita ya teman-teman ya. Jadi kalau di Malaysia itu setiap bulannya kita punya kemasukan ya. Kalau di Indonesia itu ya kadang ya kerja, kadang ya enggak, kayak gitu teman-teman. Lagipun teman-teman kita di Indonesia banyak juga yang masih dalam pengangguran ya gitu. Itulah alasannya kenapa saya masuk ke Malaysia ya, menjadi TKI. Karena di Indonesia itu mencari lapangan kerja itu susah ya teman-teman ya, apalagi di pelosok desa dan orang miskin seperti saya. Banyak teman-teman orang yang lulus sarjana itu menjadi kuli di Malaysia atau Betul? kerja di Malaysia ya. Banyak. Karena di Indonesia itu sangat susah mendapatkan pekerjaan. Walaupun dia sekolahnya tinggi, ujung-ujungnya jadi kuli. Karena prosesnya di Indonesia itu enggak seleksinya itu terlalu rumit ya. Kalau mau jadi TKI itu enak saja, senang saja. Apalagi di Malaysia prosesnya itu enggak ribet. Walaupun kita enggak sekolah bisa kerja dan bisa menghasilkan uang ya. Walaupun gaji kita di Malaysia ini enggak seberapa banyak, tapi kita itu bersyukur ya, bisa. Nah, ini intinya bersyukur tiap bulan ya. kita bisa punya penghasilan ya. Betul.
Kalau di rumah kita itu mencari sebulan 1 juta, 2 juta itu susah teman-teman. Itu sebagian besar itu ada, itu sebagian tempat itu ada yang punya pekerjaan tetap ya, tapi Bukan di semua gitu. pelosok-pelosok desa itu masih banyak sekali teman-teman kita itu yang kesusahan ya. Kadang-kadang boro-boro sebulan 1 juta ya, kadang-kadang sampai nganggur, nggak kerja, nggak punya kerjaan ya, kayak gitu teman-teman. Lagi pun mau kerja pun susah, ditanya ini, tanya itu, prosesnya itu agak rumit ya. Walaupun sekolahnya tinggi-tinggi tapi itu nggak bisa masuk kerja ya. Dan alasannya lagi, di Malaysia itu salah satunya negara yang paling dekat dengan Indonesia. Jadi walaupun tidak punya biaya, kita pun bisa masuk melalui potong gaji. Walaupun kita punya uang pun biayanya pun tidak begitu mahal ya kerja di Malaysia itu. Sebenarnya di Indonesia juga banyak pekerjaan teman-teman ya, tapi kita itu nggak cukup ya. Ibaratnya apa ya ngomongnya itu, jadi penghasilan kita itu tidak menentu, kadang kerja kadang enggak. Kita tidak bisa menyimpan uang ya teman-teman ya, karena habis buat kebutuhan sehari-hari. Mau makan apa istri dan anak kita, dan kita butuh modal buat apa, Usaha ya. hidup kita nanti ya. Walaupun di Malaysia itu gajinya sedikit, tapi kita sudah bersyukur sekali bisa bekerja di Malaysia dan bisa mengumpulkan uang, bisa merubah hidup kita ya. Jadi keluarga di Indonesia itu bisa menikmati hasil jerih payah kita ya. Mungkin sebagian teman-teman itu ada orang yang keluarganya dalam berkecukupan, atau ada yang membantu dari segi orang tua. Ya kalau orang tuanya mampu nggak apa-apa. Ya, kalau orangnya seperti saya itu dari segi orang tua sudah tidak mampu, orang tidak punya, dan kita tidak punya pilihan lain ya, kecuali menjadi TKI di Malaysia. Dan alhamdulillah sekali, semenjak di Malaysia saya sudah bisa mengumpulkan uang walaupun sedikit-sedikit, bisa merubah hidup kita ya. Disyukurin gitu ya. Karena tidak semua di Indonesia itu kaya ya. Di Betul sini lah. banyak teman-teman yang lulusan sarjana, yang lulusan apa, ujungnya jadi merantau ke Malaysia. Sekolahnya tinggi-tinggi tapi ujungnya jadi kuli. Banyak kiai-kiai pun ya kerja di Malaysia menjadi kuli, bisa bikin rumah, bisa beli, cari modal buat usaha, bisa buat apa kayak gitu teman-teman. Ya intinya itu kita sudah bersyukur ya bisa masuk ke Malaysia. Oke, sekian dulu sharing-sharing saya. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman, nah tadi itu alasan kenapa abang ini dia itu bekerja memilih di Malaysia, karena di Indonesia itu tak ada pekerjaan ya. Kalau ada pun misalnya pekerjaan tapi gajinya itu sangat-sangat rendah, karena kan keperluan kita di sana itu banyak juga. Kalau kita mengharapkan gaji yang sedikit saja, tidak ada, cuma lepas-lepas makan. Nah, gitulah ya cakapnya. Sedangkan kita perlu lagi untuk menyimpan di masa akan datang. Misalnya kita mau bangun usaha, mau buat rumah, mau beli kendaraan, mau sekolahkan anak lagi sampai sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu sangat-sangat susah kalau masih dia bertahan di kampung dia untuk bekerja. Nah, sedangkan di Malaysia ini seperti yang dikatakannya tadi itu, di sini senang, dia boleh dapat kerja, boleh ada juga gaji dia bulan-bulan. Jadi dia boleh simpan uangnya itu untuk di kemudian hari dia boleh buka usaha di kampungnya. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, Sari setuju dengan pernyataan tadi itu, katanya walaupun di Indonesia itu sudah sekolah tinggi, sudah sarjana, university, nah sudah kuliah, tapi dikarenakan di sana persaingannya juga cukup ketat ya teman-teman. Kadang juga perusahaan itu boleh bagi gaji itu di bawah gaji standar. Jadi macam rasa tidak berbaloi lah, sebagai kita sudah kuliah tinggi-tinggi. Kuliah itu kita tahu juga mahal ya biayanya, tapi tidak sepadan dengan gaji yang kita terima. Nah, itu mengapa juga Sari ada beberapa kenal orang yang sudah kuliah di Indonesia datang di Malaysia ini kerja-kerja kilang. Nah, itu banyak lah ya teman-teman, tidak dipungkiri seperti itu. Nah, di sana susahnya persaingan dengan syarat-syarat mau masuk kerja itu kadang yang tidak masuk di akal ya. Kadang kalau kita mau masuk ke tempat kerja itu, kalau kita tidak ada macam saudara orang di dalam, kadang susah juga untuk masuk ke dalam bekerja. Oke, nah Sari cuma mengingatkan untuk kalian-kalian yang bekerja di Malaysia ini, niatlah diri kalian itu untuk bekerja di sini. Kerja baik-baik, jangan usik-usik juga tentang negara Malaysia ataupun mencabar, menghina negara Malaysia ataupun orang-orangnya. Oke teman-teman, karena Sari lihat memang ramai ya akhir-akhir ini, saya pun marah juga. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video bersama Sari Ting Ting. Bye.